Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovi Mesari, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 13 Kelompok 1 dari Kota Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu tentang perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perubahan dan pendekatan personal administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap sumber daya manusia sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua, perubahan dari pendekatan klasik career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan kepada open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi aparatur sipil negara dalam promosi dan pengisian jabatan. Yang kedua yaitu pengertian dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Yang ketiga, meningkatkan peran dan fungsi aparatur sipil negara sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kekayaan mineral, minyak bumi, rempah-rempah, dan masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia tersebut. Kekayaan alam Indonesia ini menyebabkan bangsa asing pada zaman penjajahan dahulu untuk menguasai Indonesia. Bangsa asing menguasai Indonesia dengan metode politik divide et impera atau politik adu domba yang terdiri dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan diskriminasi yang bertujuan untuk memecah belah kelompok besar menjadi kecil. Belajar dari sejarah kelam itu, kita di era milenial sekarang ini, khususnya sebagai aparatur sipil negara, harus bijaksana dalam mengolah dan menyebarkan informasi agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat dalam demi menjaga persatuan Indonesia. Yang keempat, contoh konkret tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan kerja. Contohnya yaitu adanya perbedaan kepribadian antara karyawan yang satu dengan karyawan lainnya. Terlebih di Indonesia yang mempunyai beragam suku bangsa, perbedaan karakter, latar belakang, dan tempat seseorang dibesarkan bisa menjadi pemicu adanya konflik. Sebagai contoh, gaya bicara atau logat bicara seseorang yang berbeda dengan lingkungan tempat dia dibesarkan. Apabila orang tersebut tidak bisa diterima dengan baik, maka hal tersebut bisa menyinggung perasaan kita. Dalam prakteknya, misalnya nada bicara orang tersebut terlalu keras atau bahkan cenderung seperti orang yang sedang marah. Padahal di beberapa tempat terutama Sumatera, hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Cara menghindari atau mengatasi konflik kepentingan yang disebutkan tadi di nomor 4 yaitu kita bisa saling menghargai dan tidak menghakimi rekan kerja yang mempunyai perbedaan kepribadian dan karakter dengan kita. Kita juga bisa mengenali rekan kerja lebih jauh. Dengan begitu,
kita akan melihat bahwa perbedaan dapat menjadi suatu manfaat yang membuat lingkungan kerja lebih berwarna.